Ini bikin tren baru ya, mukanya nggak kelihatan bro, gitu ya. Cuman tulisan sama gambar-gambar kabur di belakangnya gitu ya, sama musik deh, musik pengiring gitu. Tapi kok bisa viral banget. Nah, gue pengen kita menguliti nih, apa yang bikin ocehan si Mardigo ini kemudian menjadi sangat-sangat viral. Guys, hari ini gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang satu sosok yang kontroversial banget. Dia aktif banget di YouTube ya, dia punya channel YouTube yang subscribernya udah hampir 1 juta, padahal masih kurang dari 1 tahun ya diluncurkan. Dia punya sekitar 300-an video, tepatnya kalau nggak salah 317 video di channelnya itu. Sudah ditonton lebih dari 70 juta kali. Gila ya. Siapa dia? Yes, kalian bener. Dia adalah Mardigo Wowik yang dipanggil Bosman Sontoloyo oleh beberapa orang. Mungkin kalian nggak banyak yang tahu ya. Sontoloyo itu sebutan yang dikasih sama Pak D-nya, seorang ustadz di pesantren. Gara-gara si bocah satu ini itu sering ngajuin pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang bersumber dari logikanya yang emang nggak biasa. Nah, apa sih konteks gue ngajak lu ngomong tentang si Wowik ini? Disclaimer ya, gue bukan temannya dia, gue juga nggak kenal-kenal amat juga sama dia ya. Dan gue nggak punya kepentingan untuk mengendorse dia karena dia udah terkenal banget ya. Nah, kenapa gue ngajak lu ngobrol tentang dia? Konteksnya apa? Teman-teman, lu pasti tahu gue trainer ya. Salah satu topik yang sering banget gue bawain adalah mengenai communication and public speaking. Nah, teori basicnya teman-teman, orang kalau berkomunikasi itu tujuannya 3. Ya, basic objektifnya 3. Yang pertama adalah to inform, menginformasikan sesuatu. Yang kedua adalah to entertain. Dan yang ketiga adalah to persuade. Nah, yang menarik buat kita teman-teman sekalian, nih si Mardigo ini ketika dia communicate ya dengan berbagai format, entah di videonya dia sendiri atau mungkin dia hadir di podcastnya orang lain, itu dia mampu nih ya melahap 3 tujuannya sekaligus dan very excellent ya. Tadi buktinya ya subscribernya banyak banget gitu ya. Walaupun kalau lo lihat videonya ini unik ya, ini bikin tren baru ya, mukanya nggak kelihatan bro, gitu ya. Cuman tulisan sama gambar-gambar kabur di belakangnya gitu ya. Sama musik deh, musik pengiring gitu. Tapi kok bisa viral banget. Nah, gue pengen kita menguliti nih, apa yang bikin ocehan si Mardigo ini kemudian menjadi sangat-sangat viral. Guys, back to the teori sedikit ya, supaya sedikit nambah pengetahuan nih. Teorinya mengatakan, apa yang bikin pembicaraan atau tanda kutip ya, ocehan lu itu powerful di media atau dimanapun. Seenggaknya ada 3 faktor guys. Yang pertama adalah sosok yang ngomong. Ya, sosok yang ngomong. Ya, ini terpaksa nih ya. Walaupun the Prophet Muhammad bilang ngasih nasihat sama kita, jangan dilihat siapa yang ngomong tapi lihat apa yang diomongin. Tapi ternyata faktanya yang namanya manusia itu nggak kayak gitu. Manusia itu memang masih ngelihat casing. Siapa yang ngomong itu kadang-kadang gemanya lebih kuat ketimbang apa yang diomongin. Jadi sosok yang pertama adalah siapa sosok yang ngomong, kayak apa sosok ini. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua yang akan bikin satu ocehan atau satu omongan itu viral kemana-mana adalah of course konten. Ya, konten-konten yang biasa, yang basi tentu nggak disukai. Orang pengen kejutan. Basically ya secara natural, secara sunatullah orang suka banget sama kejutan, gitu ya. Gua kasih contoh simpel nih ya. Pak Jokowi kan dikenal sebagai sosok yang tenang gitu kan. Bahkan dia ngaku sendiri kalau dia deso gitu kan ya. Ya easy going ya, bacaannya Doraemon misalnya gitu ya. Maka one day ketika dia marah-marah di rapat kabinet dan 10 hari setelah peristiwanya videonya kemudian disebarluaskan, itu jadi viral bro. Karena orang tuh nggak expect seorang Jokowi itu marah-marah gitu loh. Ya, itu contoh ya. Jadi konten yang kontroversial, yang unexpected itu punya peluang lebih gede untuk menyebar luas kemana-mana. Oke? Nah, yang ketiga adalah of course cara delivery. Nah, kalau kita bicara cara delivery teman-teman sekalian, jangan dibayangin lo mesti berapi-api atau gimana. Enggak. Kalau kita lihat ya kembali ke sosok si Mardigo tadi, kalau lo lihat di video-videonya, cara ngomongnya biasa banget ya. Tapi nanti kita akan coba kupas. Kalau kita ngomong cara delivery, apa yang istimewa dari the way dia mendeliver pesan-pesannya. Yuk kita bahas yang pertama ya, tentang sosok. Nah kenapa ya, ada apa nih dengan dia? Tadi di awal udah gue kasih tahu nih, ini orang nih kontroversi banget. Ibarat rujak nih, dia campuran berbagai buah ya, durian sekalipun dimasukin ke dalamnya kali ya. Lu bayangin ya, pada satu sisi dia orang yang punya background santri.
Tadi gue bilang ya, nama Sontoloyo itu datang dari pamannya Ustadz yang punya pesantren gitu ya. Jadi background itu santri banget gitu ya. Tapi dia belajar psikologi dan nggak di Indonesia bro, di Amerika ya. Dia belajar di San Francisco State University. Jadi bachelor degree-nya di dalam psikologi, kemudian master degree-nya dia belajar applied psychology yang itu fokus di dalam membaca criminal minds. Wih gila, kayak film ya. Dan itu dikaitkan juga sama forensic investigator. Jadi latar belakang pendidikannya aja tuh unik gitu ya. Gue yakin gak ada di antara lu yang belajar tentang criminal minds. Nah, no wonder kemudian ketika berkarir itu karirnya juga gak kalah spektakuler ya. Pada satu sisi teman-teman sekalian, dia pernah jadi banker walaupun gak terlalu lama. Kemudian juga dia memimpin satu perusahaan investasi ya teman-teman sekalian. Tapi dia juga adalah seorang interrogator dan juga investigator untuk kejahatan-kejahatan khusus. Salah satu yang utama adalah terorisme. Ya karena mungkin tadi memanfaat kemampuan dia tadi membaca pikiran ya, criminal minds tadi. Dia juga pernah jadi staf khusus dari Menteri Pertahanan, kemudian dia juga sempat aktif di Komite Ekonomi dan Industri Nasional gitu ya, khusus di satu bidang yang membidangi masalah energi. Nah teman-teman sekalian, dia sempat punya beberapa perusahaan walaupun kemudian dia udah lepas dan dia sekarang praktis ya, formally udah gak punya perusahaan sama sekali. Makanya dia bisa mencelok kemana-mana. Tapi dia masih jadi semacam semacam mentor, advisor gitu ya untuk bisnis. Yang menarik, sosok ini sangat ngedukung banget kepemimpinan dari para millennials. Jadi dia bilang dia pengen banget di 2024 nanti banyak milenial yang mulai masuk dan menguasai RI1 pemerintahan. Yang juga agak susah di-define, nah kalau kita kaitin sama Pilpres kemarin ya, ini sebenarnya dia orangnya siapa sih gitu ya. Pada satu sisi Mardigu ini sangat memfavoritkan gitu ya, mengidolakan Pak Jokowi. Tapi pada sisi yang lain, dia nggak suka nih sama squad pemerintahan yang dibentuk Pak Jokowi. Jadi dia sering banget mengkritik mereka. Tapi pada sisi yang lain dia juga nggak suka sama Pak Prabowo gitu ya. Jadi sosok yang sangat independen dan sangat susah didefinisikan. Dan gua ngelihat faktor ini yang bikin sosoknya jadi kontroversial dan orang jadi penasaran dia ini siapa. Ya. Nah teman-teman sekalian yang juga menarik adalah dia penulis buku gitu ya. Dia banyak nulis buku di beberapa bidang. Dan kalau kita lihat apa sih konten yang, kita masuk ke yang kedua nih ya. Kalau kita ngomong konten. Apa sih konten yang banyak dia bicarain dalam ocehan-ocehan dia? Tadi gue bilang pembicaraan kita ya, kalau kita ngomong gitu ya, kita bikin video, podcast atau kita public speaking, kita ngasih speech, itu akan menjadi viral atau digemari banyak orang kalau kontennya itu nggak biasa. Kalau kontennya kontroversial, kalau dia di situ agak melawan logika publik yang lazim. Nah teman-teman ya guys, kalau kita lihat konten-konten ocehannya Mardigu di internet, di YouTube, itu kira-kira 3 nih ya topik utama yang banyak dia bahas. Yang pertama yang sering banget dia bahas adalah mengenai menyoroti sistem moneter gitu ya. Dia mengkritik habis konsep-konsep tentang peran uang dalam sistem moneter yang bersumber dari teori-teori ekonomi neoklasik gitu ya. Jadi dia lebih percaya, dia menganut ke new monetary theory. Yang lebih bicara bagaimana peran uang, bahwa uang itu harus kembali punya standar dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya gini, dia punya konsep, dia bilang gini, kalau sampai terjadi pengangguran ya, ini merupakan satu bukti bahwa sebuah sistem moneter tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi uang itu tidak mampu menciptakan manfaat. Nah oleh karenanya, nah ini kerennya dia ya, kenapa orang juga jadi respect dalam konteks konten. Dia bukan cuma ngomong teman-teman sekalian, tapi dia juga praktekin itu. Ya, misalnya salah satu bisnis dia pernah bikin Sirenium ya, sebuah bisnis institusi yang bergerak di bidang cryptocurrency walaupun saya nggak dapat izin dari OJK ya. Kemudian dia juga punya Dinaran. Dinaran ini satu institusi di mana lu bisa taruh emas lu dan kemudian lu bisa dapat cash dari situ. Kemudian dia juga bikin institusi yang itu memfasilitasi para investor untuk bisa berinvestasi pada beberapa UKM. Lu bayangin kan, UKM ini kalau nggak difasilitasi agak susah memang dapat investor ya, apalagi bisa jual saham dan segala macam. Jadi concern dia tentang tidak berfungsinya sistem moneter dunia dengan baik itu diwujudkan dalam bentuk action. Nah ini yang membuat konten-kontennya itu menjadi sangat-sangat powerful. Nah gue ingat ada satu konten dia yang satu hari bikin gue agak terbelalak ya.
Kebayangin ya, ketika orang ribut tentang undang-undang atau RUU, haluan ideologi Pancasila ya. Ini sempat-sempatnya Mardigu nih, ini bikin konten tentang itu. Intinya dia bilang gini, satu hal yang bikin bangsa ini, bikin kita Indonesia gitu ya, itu dilirik, dihormati gitu ya oleh bangsa-bangsa lain di dunia adalah karena kita punya Pancasila. Dan Mardigu mencoba meyakinkan kita bahwa 5 sila Pancasila itu yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa itu powerful banget. Dan kalau diterapkan apa adanya gitu ya, dia akan jadi satu hal yang bisa membuat bangsa ini jadi bangsa yang besar. So dengan pedas dia mengkritik orang-orang yang kayaknya bernafsu banget untuk ngotak-ngatik Pancasila, bahkan memerasnya menjadi Trisila dan Ekasila. Gue gak habis pikir ya, ini sebenarnya si Mardigu ini minatnya apa sih ya? Haluan ideologi dia ngomong, masalah cryptocurrency dia ngomong, masalah sistem moneter dia ngomong, semua hal dia ngomong dari perspektif dia. Masih masalah konten guys. Kita sekarang masih menghadapi pandemi COVID ya. Ketika orang bicara tentang COVID ini virusnya gini. Si Mardigu ngomong dari perspektif yang sangat-sangat berbeda. Dia yakin banget ya, ini hasil riset dia, kemudian juga mungkin ngobrol kanan kiri dengan beberapa network yang dia punya, dia yakin banget. Karena ternyata karakteristik menurut dia nih ya, karakteristik dari si virus COVID ini yang punya 3 strain yang berbeda, anggap saja strain A, B, dan C, itu punya kemiripan katanya gitu ya dengan karakteristik virus AIDS. Nah, kesimpulannya apa? Dia yakin banget ini adalah sebuah rekayasa. Ini adalah sebuah konspirasi global. Jadi dia yakin banget bahwa virus COVID ini bukan virus yang hadir secara natural, tapi sengaja dibuat untuk kepentingan dari aktor-aktor tertentu. Nah, gue nggak mau komen ya karena gue bukan pakar ya. Lu bisa lihat di beberapa tayangan di YouTube ya, gimana si Mardigu ngebahas ini. Nah, satu yang gue mau garis bawahi adalah dalam konteks public speaking atau dalam konteks kita menyampaikan informasi, ini memenuhi unsur satu ya tadi bukan cuma menyampaikan informasi tapi juga mengentertain, iya kan? Karena sel-sel kelabu di otak kita nih, maksud gue sel-sel otak kita itu terpuaskan nih sama sesuatu yang baru. Ternyata ada perspektif yang berbeda nih dalam ngelihat corona misalnya. Termasuk dia punya perspektif yang luar biasa ketika ngelihat perang dagang antara China sama Amerika, ya. Can you imagine misalnya dia ngeliat gini nih, kan bentar lagi nih pemilu ya di Amerika ya. Nih teorinya dia nih ya, ini analisisnya dia. Dia bilang nih China nih naga-naganya akan ngedukung Trump supaya menang lagi nih dalam pemilu. Ya, jadi Republikan akan menang lawan Demokrat gitu ya. Nah, ketika itu terjadi berarti apa? Perang dagang berakhir dong gitu ya. Sehingga Huawei dan produk-produk Cina lain bisa masuk dengan bebas ke Amerika. Perang dagang berakhir nih. Lah cuma dampaknya apa? Gawat ternyata dalam konteks corona nih. Karena kalau Demokrat kalah ya, kalau Trump menang kan berarti Demokrat kalah nih ya. Berarti Obamacare nggak akan diluncurkan nih. Yang punya vaksin nih dia nih ya. Sehingga nanti vaksin nggak jadi keluar dalam waktu dekat. Nah, Indonesia masih putar otak nih gimana caranya ngatasi corona nih kalau si vaksin nggak segera keluar. But again, ini adalah kata-katanya, ocehannya Mardigu. Lu percaya apa enggak? I don't care ya. Gue cuman bilang, kenapa konten dia viral? Karena dia mengangkat satu hal dari perspektif yang sering nggak kita duga. Nah itu kalau kita ngomong konten. Nah sekarang, ini yang paling menarik. Karena gue senang banget menganalisis the way orang mendeliver sesuatu. Si Mardigu kan ngomongnya biasa aja ya. Gue yakin nih kalau kontes pidato gue menang kemana-mana dibanding dia bro. Gitu ya. Apalagi kalau kita lihat videonya itu mukanya gak kelihatan. Dia tuh cuma ngeliatin muka kalau apa? Kalau dia tampil di podcast orang lain. Ya. Di podcastnya Deddy Kobuzer misalnya. Atau di podcastnya Roy Martin sama Gading Martin tuh yang baru ya. Pas dia bilang sebenarnya dia mau ngilang nih, mau jadi bayang-bayang lagi gitu ya. Cuman karena ada satu dan lain-lain dia muncul. Nah kenapa dengan segala kesederhanaan dan tampilan yang ala kadarnya itu kemudian ini jadi powerful. Nah ini gue buka sedikit rahasianya. Teman-teman sekalian ada teori yang mengatakan, ini lagi-lagi teori ya. Kan kalau kita komunikasi nih ya, tujuan yang paling sederhana adalah membangun understanding kan. Sebelum kita ngomong-ngomong yang lain lah, mempersuade, menyampaikan informasi segala macam. Basically terjadi komunikasi kalau ada understanding. Nah that's why kalau gua ngobrol sama tembok nih ya, sampai jontor bibir gua itu bukan komunikasi karena nggak ada understanding.
Nah, teorinya juga bilang kalau kita bicara understanding, yang namanya verbal communication, guys, itu cuma menyumbang 7%. 93%-nya itu dari non-verbal language, dari non-verbal communication. Nah, ini analisis gua. Kalau kita lihat ya dari segala macam kesederhanaan penyampaiannya si Mardigo ini, ternyata dia jago banget di non-verbal communication yang tadi kontribusinya itu 93%. Dan lebih spesifik lagi ya, karena dia nggak banyak main dengan bahasa tubuh misalnya, orang nggak kelihatan ya di videonya ya, sosoknya nggak kelihatan. Non-verbal communication yang banyak dia mainin adalah apa yang kita kenal sebagai voice projection. Jadi Mardigo ini diuntungkan ya, gue nggak tahu emang dari lahir begitu atau dia latihan vokal ya. Dia diuntungkan karena dia punya vokal yang bulat, ya, vokal yang empuk. Nih kalau gue punya radio nih ya, zaman dulu nih gue nyari penyiar nih, suara kayak Mardigo ini cocok nih jadi penyiar. Nah, suara-suara kayak gitu itu ternyata gelombangnya lebih enak diterima oleh gelombang otak para audiens gitu ya. Kemudian dia juga terampil banget kalau gue lihat memainkan misalnya tempo, memainkan ritme, dan yang dia paling jago adalah memainkan silence. Ya, bagaimana dia motong kalimat, kemudian dia bisa ada silence di situ. Gua kerasa banget waktu dia ngebahas video tadi tentang rancangan undang-undang HIP gitu ya. Ketika dia dengan sangat cantik menurut gua ya, memotong-motong kalimatnya ketika ngejelasin gimana yang namanya ketuhanan yang Maha Esa itu powerful banget ngejiwain pasal-pasal yang lain, bukan pasal-pasal, sorry, sila-sila yang lain dalam Pancasila. Dan dia bilang itu yang bikin kita different dari negara-negara atau bangsa-bangsa lain. Nah, so guys, kalau kita simpulkan dalam konteks komunikasi, dalam konteks public speaking, seorang sosok Mardigo, si Sontoloyo ini emang luar biasa. Kenapa? Karena sosoknya memang kontroversial dan otak manusia suka sama hal-hal yang kontroversial. Yang kedua, kontennya memang benar-benar counterintuitif ya. Ya dari keluasan pengetahuan dia gitu ya, dia bisa menyajikan hal-hal yang kita nggak duga dengan perspektif yang sama sekali baru dan of course sangat segar, nggak basi gitu kan. Dan yang ketiga, dia terampil banget memainkan non-verbal language yang sangat berkontribusi dalam konteks menciptakan understanding. So kita bisa belajar banyak, kalau lu mau jadi YouTuber yang hebat, lu pengen mendeliver message lewat public speaking yang keren, mainkan 3 hal tadi, bikin diri lu jadi asik, jadi sosok yang memang bikin orang, wih hebat banget nih orang ya. Yang kedua, bikin konten dengan perspektif yang counterintuitif. Dan yang ketiga, mainkan dengan baik delivery melalui non-verbal language. Itu aja guys, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.